Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidina wa dahra dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lima naf'a wal intifa' wa tadhakura wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hasa ala taqassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumikum wa ulumi sa'ir salihin amin ila anqal. Wa amma ikhtiyaru syariki fayanbaghi an yakhtara al-mujidda wal wari'a wa sahibat tab'il mustaqimi al-mutafahhim wa yafirra minal kaslani wal mu'attali wal mikthari wal mufsidi wal fattan. Qila anil mar'i la tasal wa absir qarinahu fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Fa in kana dha syarrin fajannibhu sur'atan wa in kana dha khairin faqarinhu tahtadi. Wa unshitu la tashabil kaslana fi halatihi kam salihin bi fasadin akhara yafsudu. Adwal balidi ilal jalidi sari'atun kal jamri yudha'u fir ramadi fayakhmatu. Setelah kita diajarkan untuk memilih ilmu yang akan kita pelajari, kemudian memilih guru yang akan kita ambil ilmunya, kali ini kita diajarkan cara memilih kawan, teman yang bareng dengan kita, belajar bareng dengan kita. Kalau bisa digambarkan itu, kalau mau mondokkan itu lihat murid-murid yang ada di situ. Yang pertama dilihat yang lulus duluan. Hasil yang lulus dari tempat itu bagaimana. Setelah itu dilihat saat ini yang mondok itu orangnya gimana. Mungkin dulu hasilnya bagus, tapi sekarang korak-korak sing mondok, yo bahaya. Dilihat kondisi sekarang. Kalau memang karakter yang ada dari mereka adalah karakter-karakter yang baik, boleh anak kita dimasukkan di situ. Tapi kalau karakternya itu enggak baik, walaupun alumninya di sana dulunya bagus-bagus, jangan. Karena pondok itu enggak selalu bagus dari dulu sampai sekarang wapi tok gak. Ya pasti ada penurunan di suatu masa, ada kenaikan lagi di masa yang lain. Karena itu harus dipilih teman yang ada di pondok itu bagaimana. Karena itu cari pondok itu yang sekiranya nggak terlalu banyak pergaulan, atau kalaupun banyak pergaulannya bagus semua. Bagaimana yang dipilihkan? Fayambaghi an yakhtaral mujidda. Yang pertama cari teman itu orang yang giat, yang semangat dalam berusaha untuk mendapatkan. Wal wari'a, cari teman yang warok, enggak mau ngambil sesuatu yang abu-abu apalagi jelas haram. Wa sahibat tab'il mustaqim al mutafahhim, orang yang punya karakter
lurus, istiqomah, kemudian mau berusaha memahami apa yang diajarkan. Jadi cari teman yang karakternya itu konsisten. Ya waktunya belajar, nggak mau diganggu. Waktunya belajar bareng, waktunya belajar sendiri, dia belajar sendiri. Waktunya taklim, nggak absen. Waktunya istirahat. Nah, kalau punya teman seperti itu, pegang kuat-kuat. Jadi nyari teman karakternya yang seperti itu, yang giat-giat. Kalau mau mondok kan kok didelok mah jelas tok, ya aja didekek ngono. Ya jangan. Akhirnya anak kita hobinya seperti itu nanti. Buang-buang waktu. Wa yafirra minal kaslan. Gak mungkin toh satu pondok itu murni semuanya bagus. Gak mungkin. Pasti ada yang semangat, ada yang malas. Jauh dari yang malas. Ada yang giat kan, ada yang malas, itu pasti. Jauh dari yang malas. Wal mu'atol, orang yang pengangguran. Taklim gak taklim, waktunya murojaah gak murojaah. Wal miksar, menjauh dari yang banyak omong. Sing seneng majelis, tinggal. Wal mufsid, yang merusak. Ya, yang merusak. Waktunya murojaah diajak ngobrol. Nah ini tinggal, pindah, jangan deketi. Atau mengajak melanggar peraturan, tinggal. Wal fatan, tukang fitnah. Ini semuanya penyakit-penyakit yang harus kita hindari dari pertemanan. Ketika kita sudah terhindar dari orang-orang seperti ini, memilih dari kelompok orang yang pertama tadi, yang giat, yang mau berusaha memahami, yang waro, kita akan sukses. Minimal kalaupun kita malas, kita akan semangat. Kita ini malas, tapi kalau kumpulnya itu dengan orang-orang yang semangat, katut. Kalaupun kita semangat, kumpulnya dengan anak-anak yang malas, ya kita akan menjadi malas. Karena itu dikatakan anil mar'i la tasal wa absir qarinahu. Enggak perlu kita tanya orang ini baik atau buruk, enggak perlu. Karena orang enggak mungkin menampilkan keburukan, itu jarang. Jarang orang menampilkan keburukan. Pasti orang itu akan menampilkan kebaikan. Kalau ada laki-laki datang ke rumah kita mau minta putri kita, kira-kira ngomong aku melarat, aku ini bongol, aku ini ngombe, aku ini tidak ngira. Sekalipun itu dia miliki sifat-sifat itu, nggak akan dia tampilkan. Karena apa? Dia berharap diterima. Pasti itu seperti itu. Nah kalau ada orang datang kepada kita ngomong aku ini tukang ngombe narkoba biasa, minta anak kita, diterima. Aku ini bandar judi, minta anak kita, terima. Karena mungkin dia nutupi keburukan yang dia miliki, dia akan tutupi. Karena itu jangan ngelihat orang itu, orang ini gimana, nggak perlu. Kalau kepingin tahu karakternya orang ini, tanya wa absir qarinahu. Perhatikan temannya itu siapa. Loh kenapa kok dilihat temannya? Fa innal qarina bil muqarin yaqtadi. Karena seorang teman itu
pasti akan ikut bagaimana temannya. Temannya punya style seperti ini, dia akan style seperti ini. Temannya suka MotoGP ya seneng MotoGP pisan. Temennya suka bola ya suka bola pisan. Tergantung temennya. Temennya ganja kabeh ya ganja. Makanya nggak perlu tanya orangnya, sudah tanya itu temennya siapa, perhatikan temennya. Fa in kana dza syarrin fajannibhu sur'atan. Kalau temennya itu sudah buruk, orang yang sifatnya, karakternya tidak baik, kita mau kepingin tahu A, temennya A ini B, C, D, peminum, tukang judi, enggak bekerja. Lah kumpulannya ambek iki terus. Kira-kira sifatnya A jauh beda enggak dengan orang itu? Enggak mungkin, kurang lebih. Bisa jadi lebih parah, bisa jadi lebih ringan. Enggak bisa diketahui antara dia lebih ringan atau lebih lebih parah. Tapi alhasil sifat itu ada pada mereka. Karena itu kalau sudah tahu sifat temannya seperti ini, orang ini hindari. Ya, ada laki-laki mau minta anak kita, nggak usah tanya sama orang. Wong iki apa? Gak perlu. Koncone sapa? Nah, kalau sudah tidak punya teman, ndak dek urip iku menyendiri lah. Iki baru takono. Menyendiri iki lapo? Baru tanya orangnya. Tapi kalau punya teman, temennya fulan, delok koncone iki. Korak apa soleh? Kalau teman-temannya ini orang-orang soleh, gak usah bingung. Terima aja. Ya, karena orang itu akan seneng kumpul dengan orang yang sefrekuensi. Contoh, ngejak kopi, ngejak ngopi bareng. Ngopi ayo. Sing iki senenge MotoGP, sing iki seneng bal-balan. Lungguh. Kira-kira cerita ya apa? Nyambung. Gak nyambung, iki seneng MotoGP, kon jak cerita mambangi. Pamaine maine wapi sing iki. Opo apike bal-balan? Sing seneng MotoGP cerita, mambangi kecelakaan nih, parah. Idola aku sing menang. Jarene iki. Opo sing disenengi mek salep-salepan tok. Enggak nyambung. Tapi kalau sama-sama menggila bola, wah cerita bal-balan ini saut-sautan itu ngambil debat-debat itu asik. Kadang ada sing dijak omong kemeru, padahal ya seneng bola tapi kemeru. Wah debat-debat asik sih, satu frekuensi. Sama kalau orang itu soleh, nggak mungkin orang seneng kepada dia kecuali orang-orang yang punya kebaikan dalam dirinya, karena ada frekuensi yang cocok. Ketika cocok, pembahasannya enak. Lah iki senengane khomer, sing iki senengane zikir. Kok ngelungguh bareng? Ya apa? Sambung nih. Kau gak nyambung, gak sama, gak sesuai. Karena itu, kalau sudah tahu temannya orang ini buruk, tinggalkan orang ini. Wa in kana dza khairin faqarin tahtadi. Kalau temannya orang itu adalah orang yang baik, jadikan dia teman. Jadikan dia teman. Kenapa? Karena teman itu li'anna suhbah mu'thirah fatu'athir fika atharuha wa manafi'uha. Karena pertemanan itu sangat memiliki dampak yang kuat. Pengaruhnya itu dari segi kebaikan atau keburukannya sama. Semuanya akan memiliki dampak. Karena itu sering digambarkan berteman dengan orang soleh itu
Seperti kita duduk bersama penjual parfum. Ya, sering kan digambarkan demikian. Minimal kalau kita tidak bisa membeli parfumnya, antara kita kecipratan parfumnya atau kita mencium aroma wangi. Ada manfaat akan kita dapatkan, itu ada. Kita kumpul dengan orang yang baik, orang yang soleh. Karena itu kita dianjurkan selalu untuk duduk dengan orang-orang soleh, agar kita terciprat cahaya kesolehannya, terpengaruh kepada kehidupan kita. Dan diibaratkan juga sebaliknya, ketika kita berteman dengan orang yang buruk, itu seperti kita duduk dengan tukang las. Kalau enggak kita kena lasnya, minimal paling enggak, kalau enggak kecipratan peltian-peltiane, ya minimal kita kena bau gosongnya. Ya kalau bisa kita gambarkan, kumpul ambek perokok, lek gak katut ngerokok, minimal dia menjadi perokok pasif, dan itu lebih bahaya. Atau paling enggak klambine mampu rokok, kan gitu. Nah, itu kumpul dengan orang buruk. Gambaran kumpul dengan orang, dan lebih parah pengaruhnya kumpul dengan orang buruk, lebih cepat kita terpengaruhnya daripada kita terpengaruh dengan orang soleh. Kecuali orang-orang yang memang dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan, ya, kena sedikit aroma kebaikan dia akan menjadi baik. Tapi dan itu murni fadlun minallah. Nah, beliau juga pernah dibacakan sebuah syair, latas habil kaslan fi halatih, jangan pernah kamu berteman dengan orang malas dalam segala hal. Ya kecuali kalau kita datang ke dia itu untuk ngasih nasihat, ngasih arahan, boleh. Tapi kalau kita jadikan teman bareng, jangan. Kamin salihin bi fasadin akhar yafsud, berapa banyak orang yang soleh, orang yang baik, memiliki banyak kebaikan, kumpul dengan orang yang buruk, walaupun hanya sebentar, dia akan menjadi rusak. Nah, itu Habib Ali Habsyi mengatakan, ra'aitu fasadal mar'i suhbat fa inni ra'aitu fasadal mar'i suhbatal adadadi. Karena aku melihat banyaknya rusak seseorang itu karena salah berteman. Adwal balidi ilal jalidi sari'atun, pengaruh yang dibawa oleh orang yang bodoh kepada orang yang alim itu sangat kuat, sangat cepat, ya, untuk memadamkan keilmuannya. Pengaruh orang yang buruk ketika dia berkumpul dengan orang yang baik, pengaruh orang yang baik ketika dia kumpul dengan orang yang buruk, pengaruhnya orang yang buruk ini kepada orang yang baik itu sangat cepat. Digambarkan cepatnya seperti kalau kita naruh bara api di abu. Kita punya areng mawa murup, areng yang masih hidup, kita taruh di abu. Kira-kira abune sing murup apa arengnya mati? Arengnya mati kan? Lama apa cepat? Cepat. Makanya kalau buat bukur, abune ku cepat ilang no, mawane lama. Tapi kalau abunya dibiarkan numpuk di situ, arang ini cepat mati. Seperti itu pengaruhnya orang yang kal jamri yudha'u fir ramadi fayakhmadu. Karena itu pilih teman yang bagus. Jadi teman itu luas ya, luas. Nanti akan disebutkan macam-macamnya temannya, macam-macam teman dari beberapa dari beberapa golongan. Ya. Karena nanti termasuk orang tua itu juga teman, ya, yang memiliki pengaruh kepada kita. Wallahu alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala pilihkan kita teman-teman yang soleh, Allah jauhkan kita teman-teman yang buruk, Allah arahkan kita menjadi orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul Muslim al-Fatihah.